Oke, di video kali ini kita akan membahas alur cerita Tokyo Revengers Season 3 episode 2. Cerita Tokyo Revengers Season 3 episode 2 ini akan semakin menarik lagi. Buat yang bertanya-tanya mengenai Tokyo Revengers Season 3 episode 2 kapan rilis, tenang saja, tanggal rilis Tokyo Revengers Season 3 episode 2 sudah aku tuliskan di deskripsi video. Jadi silahkan cek saja. Oke, sekarang kita mulai alur cerita Tokyo Revengers Season 3 episode 2. Sebelumnya kita melihat Takemichi yang mencurigai Kisaki bahwa Kisaki mungkin saja juga bisa melompati waktu. Dia yang menduga dirinya selalu gagal merubah masa depan karena ulah dari Kisaki, kemudian terlihat sangat marah dan mengatakan jika benar Kisaki adalah dalang semua ini, maka akan kubuat dia membayarnya. Shifuyu yang melihat Takemichi sangat marah langsung mencubit pipinya dan menyuruh Takemichi bersikap lebih tenang. Karena yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari tahu apakah Kisaki benar-benar bisa melompati waktu. Takemichi yang mendengar perkataan Shifuyu ada benarnya mulai terlihat lebih tenang. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Smiley dan Angry yang sudah selesai menyiksa dua anggota Tenjiku sebelumnya mengatakan mereka sudah tahu di mana markas Tenjiku. Lalu mereka pun langsung pergi ke markas Tenjiku. Takemichi yang diboncengi oleh Smiley kemudian menanyakan Tenjiku itu geng seperti apa. Smiley dan Angry pun menceritakan jika Tenjiku merupakan geng baru. Mereka merupakan organisasi yang sangat kotor. Tapi biarpun mereka baru saja dibentuk, mereka sudah bisa menguasai seluruh daerah Yokohama. Mereka juga merekrut seluruh preman terkuat Kanagawa. Tapi tidak ada satupun monster yang kekuatannya seperti Mochi di antara mereka. Namun jika mereka mempunyai lebih banyak orang seperti Mochi, maka Toman benar-benar dalam masalah. Takemichi yang mendengar itu tentu menjadi lebih tegang. Sedangkan di tempat lain terlihat Mitsuya yang tengah berduel melawan Mochi. Mitsuya yang bertarung habis-habisan melawan Mochi kemudian mengatakan, ternyata dunia ini memang besar. Aku tidak pernah menyangka akan menghadapi monster sepertimu. Mochi yang juga terlihat babak belur langsung menanggapi. Dia mengatakan jika dirinya juga tidak menyangka ternyata Toman memiliki satu monster seperti Mitsuya. Dan dirinya benar-benar sangat senang bertarung dengan Mitsuya karena hanya Mitsuya yang bisa membuat dirinya seserius ini dalam bertarung. Mitsuya yang mendengar pujian dari Mochi kembali bersiap-siap untuk bertarung. Namun tiba-tiba terlihat seseorang yang datang sambil mengatakan, "Hei Mochi, jangan mengambil semua kesenangan untuk dirimu sendiri." Yang ternyata orang itu adalah salah satu Haitani bersaudara yang bernama Haitani Rindo. Mitsuya yang melihat kedatangan Haitani bersaudara seketika langsung sangat terkejut. Dan di saat Mitsuya masih tercengang melihat salah satu Haitani bersaudara, tiba-tiba terlihat satu orang yang tengah berdiri di belakang Mitsuya. Mitsuya yang mendengar ada seseorang di belakangnya tentu membuatnya semakin terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Lalu di saat Mitsuya berniat untuk melihat ke belakang, orang itu tanpa berpikir panjang langsung memukul kepala Mitsuya dengan bata. Dan ternyata orang itu adalah Haitani Ran. Dan alasan Haitani bersaudara bisa ada di tempat itu tidak lain karena mereka bergabung dengan Tenjiku dan menjabat sebagai salah satu petinggi nomor 4. Sedangkan Mochi yang melihat duelnya diganggu oleh Haitani bersaudara tentu menjadi sangat marah dan mengatakan jangan seenaknya datang dan mencuri buruan. Haitani Ran yang mendengar itu langsung menegaskan jika anggota Toman bukan geng yang bisa dikalahkan dengan mudah. Karena itu mereka harus cepat menyerang selagi Mitsuya masih lemah, dan mereka pun langsung pergi meninggalkan Mitsuya. Mitsuya yang benar-benar sudah tidak bisa bertarung lagi hanya bisa mengatakan di dalam hatinya, ternyata Tenjiku bukan hanya mempunyai ketua Jugem, ternyata mereka juga punya Haitani bersaudara. Tenjiku benar-benar tidak bisa diremehkan. Lalu di tempat lain terlihat orang-orang yang tengah berkerumun dengan wajah ketakutan melihat sesuatu, yang ternyata mereka melihat sekelompok anggota Toman yang tengah dibantai oleh satu anggota Tenjiku. Terlihat satu anggota Tenjiku itu terus menghajar anggota Toman dengan sadis. Anggota Tenjiku yang lain yang melihat kebrutalan orang itu hanya bisa tercengang dengan wajah sangat ngeri. Karena biarpun anggota Toman sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan, orang itu terus menghajar wajah mereka hingga tidak berbentuk lagi. Lalu setelah puas menghancurkan wajah mereka, orang itu kemudian menjilat tangannya yang dipenuhi oleh darah. Yang ternyata orang itu merupakan top 4 Tenjiku yang bernama Shion Madarame. Bahkan yang lebih mengejutkan, ternyata dia juga merupakan mantan ketua Black Dragon generasi ke-10. Lalu setelah itu berpindah ke Yokohama, di mana terlihat Takemichi dan teman-temannya sudah sampai di markas Tenjiku. Mereka yang berjalan memasuki tempat itu tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu yang ternyata terlihat ratusan
anggota Tenjiku yang sudah menunggu kedatangan mereka. Shifuyu yang melihat anggota Tenjiku yang sangat banyak kemudian mengatakan, "Wah, ternyata lebih banyak daripada yang kubayangkan." Smiley yang mendengar itu langsung menanggapi. Dia mengatakan, "Mari lihat siapa yang mengalahkan lebih banyak." Dan Engri yang juga terlihat tidak takut sama sekali dengan santainya mengatakan, "Kalian sebaiknya lari atau kalian akan terluka." Sedangkan Takemichi yang terus memperhatikan anggota Tenjiku yang berdiri di tengah tiba-tiba merasa pernah melihat orang itu sebelumnya. Lalu orang itu yang terus melihat ke arah Takemichi dan yang lain kemudian tertawa dan mengatakan, "Akhirnya kalian datang." Ternyata orang itu merupakan petarung andalan di Tenjiku dan juga merupakan salah satu top 4 yang lain yang bernama Kakucho. Lalu Takemichi yang penasaran melihat anggota Tenjiku sebanyak itu kemudian menanyakan berapa banyak anggota Tenjiku di tempat itu. Kakucho pun langsung menjawab jika dirinya membawa 100 orang. Takemichi yang mendengar itu seketika menjadi sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka akan melawan 100 orang? Namun Shifuyu yang tidak takut sama sekali langsung tersenyum mengatakan bahwa mereka akan melawan 100 anggota Tenjiku hanya dengan 4 orang. Namun Kakucho yang mendengar itu tiba-tiba menyuruh seluruh anak buahnya untuk keluar. Mereka yang mendengar perintah dari Kakucho langsung menurut untuk menunggu di luar. Kakucho yang sekarang sudah sendirian kemudian menatap ke arah Takemichi dan teman-temannya. Dia mengatakan jika dirinya tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti 100 versus 4, tapi dirinya lah yang akan melawan mereka berempat sendirian. Mereka yang mendengar itu tentu menjadi terkejut. Smiley yang merasa dirinya diremehkan tanpa pikir panjang langsung maju mengatakan, "Kapten divisi keempat Tokyo Manji, Nahoya Kawata. Jika kau bertarung solo, maka aku juga." Engri yang melihat Smiley maju kemudian menyemangatinya. Sedangkan Kakucho yang ditantang berduel oleh Smiley kemudian tersenyum memperkenalkan dirinya. Takemichi yang melihat mereka bersiap-siap untuk bertarung seketika merasa sangat tegang. Smiley yang sudah tidak sabar tanpa berpikir panjang langsung maju lebih dulu. Kakucho yang melihat Smiley maju terlihat tersenyum, seolah dirinya juga sangat senang. Sedangkan di tempat lain terlihat Maiki yang sedang duduk di tepi laut. Dia yang tengah berbicara sendiri tiba-tiba dihampiri oleh seseorang sambil mengajak Maiki berbicara. Maiki yang tidak menyadari kedatangan orang itu terlihat sedikit terkejut dan menanyakan siapa orang itu. Orang itu pun menjawab jika dirinya adalah Izana Kurokawa. Maiki yang pertama kali bertemu dengan Izana terlihat hanya diam saja, sedangkan Izana yang mendatangi Maiki hanya untuk memperkenalkan dirinya kemudian segera pergi dan mengatakan motor yang bagus, sampai jumpa kapan-kapan. Maiki yang mendengar itu tentu menjadi kebingungan. Lalu setelah memperlihatkan pertemuan pertama Maiki dengan Izana, adegan pun kembali berpindah ke tempat Smiley dan Kakucho yang tengah berduel. Terlihat mereka sangat serius saling membalas pukulan satu sama lain. Takemichi yang melihat pertarungan sengit itu hanya bisa tercengang melihat mereka yang terus saling membalas serangan. Smiley yang tidak ingin kalah melawan Kakucho kembali berniat untuk memukul Kakucho. Namun anehnya bukannya malah menghindari serangan Smiley, Kakucho malah tersenyum seolah dirinya sengaja tidak menghindar. Smiley yang melihat kesempatan itu langsung menendangnya dengan sangat keras. Kakucho yang menerima tendangan keras Smiley kemudian terkapar cukup jauh. Shifuyu, Engri, dan Takemichi yang melihat Kakucho terkena serangan telak langsung bersorak menandakan Smiley sudah menang. Smiley yang juga melihat Kakucho sudah pingsan kemudian tersenyum sambil memuji kekuatan Kakucho, lalu menganggap Kakucho sudah kalah. Mereka pun langsung berniat untuk kembali. Sedangkan Takemichi yang masih penasaran karena merasa pernah melihat Kakucho kembali sekali lagi memperlihatkan wajah Kakucho. Tapi karena dirinya masih tidak mengingat apa-apa, jadi Takemichi pun memutuskan untuk menyusul teman-temannya. Namun di saat Takemichi akan keluar, tiba-tiba terlihat Kakucho yang berteriak dan mengatakan, "Payah, aku benci ini." Takemichi yang mendengar teriakan itu seketika langsung berhenti dan teringat kenangan masa kecilnya, di mana di saat dirinya masih SD, dirinya mempunyai seorang teman yang bernama Kaku-chan. Kakucho yang melihat reaksi Takemichi langsung tersenyum dan mengatakan, "Akhirnya kau ingat." "Benar, Takemichi." Takemichi yang tidak menyangka jika ternyata Kakucho adalah teman masa kecilnya tentu membuatnya sangat terkejut. Sedangkan Kakucho yang sangat senang bisa bertemu lagi dengan Takemichi kembali tertawa dan mengatakan sudah lama tidak melihatmu sejak kita kelas 2 SD. Takemichi yang juga terlihat sangat senang langsung menanggapi dan mengatakan, "Benar, aku ingat sekarang. Kau pindah sekolah saat kita masih kelas 2. Bagaimana kabarmu, Kaku-chan?" Kakucho yang mendengar pertanyaan kemudian tersenyum mengatakan, "Aku ingin berbicara denganmu." Lalu sambil kembali berdiri, Kakucho mengatakan jika dirinya sengaja kalah agar bisa berdua saja dengan Takemichi.
Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan Kakucho pembohong. Kakucho yang dikatai pembohong tentu menjadi sangat kesal dan kembali menegaskan, aku serius, aku super kuat. Namun Takemichi yang masih tidak percaya kembali meledek Kakucho. Dia mengatakan, iya, tentu saja kau kuat. Dulu kau selalu berkelahi sepanjang waktu, tapi kau selalu kalah. Kau pecundang yang menyedihkan. Bahkan aku sulit percaya jika kau adalah salah satu petinggi Tenjiku. Namun seakan tidak peduli Takemichi percaya atau tidak, Kakucho mengatakan, tidak apa-apa, Takemichi tidak percaya. Yang jelas dirinya sangat senang bertemu dengan Takemichi. Dirinya juga sudah mendengar Takemichi menjadi salah satu kapten Toman dan menurutnya Takemichi juga tidak berubah sama sekali. Lalu sambil tersenyum, Kakucho melanjutkan jika Takemichi adalah pahlawannya. Takemichi yang mendengar itu seketika langsung terdiam. Namun tepat setelah itu terlihat Kakucho dengan serius memberitahu Takemichi jika pemimpin Tenjiku bernama Izana Kurokawa. Dan Izana adalah pahlawannya sekarang. Dirinya sudah menyerahkan hidupnya kepada Izana, yang artinya dirinya dan Takemichi sekarang adalah musuh. Lalu setelah mengatakan itu semua, Kakucho kemudian memberitahu tujuannya bertemu dengan Takemichi, yaitu meminta Takemichi menyelamatkan Izana Kurokawa. Sebelumnya kita melihat Takemichi yang bertemu teman masa kecilnya yang ternyata dia merupakan petarung andalan di Tenjiku yang bernama Kakucho. Lalu di sini terlihat Kakucho yang meminta Takemichi untuk menyelamatkan Izana Kurokawa. Takemichi yang mendengar permintaan Kakucho tentu menjadi kebingungan kenapa dirinya harus menyelamatkan Izana Kurokawa. Lalu Kakucho pun menjelaskan jika dirinya tidak setuju dengan konflik antara Toman dan Tenjiku. Menurutnya Izana diperalat oleh Kisaki. Takemichi yang juga curiga Kisaki adalah dalang semua ini terlihat hanya diam saja. Lalu singkat cerita, keesokan harinya terlihat geng Toman mengadakan sebuah rapat. Terlihat semua kapten Toman menghadiri rapat itu, termasuk para kapten yang bertarung dengan Tenjiku kemarin. Draken yang merupakan wakil ketua kemudian berteriak mengatakan jika rapat darurat akan dimulai. Lalu dia pun memberitahu mereka semua jika kemarin ada beberapa anggota Toman yang diserang dengan brutal dan penyerangan itu dilakukan oleh geng yang bernama Tenjiku dari Yokohama. Mereka yang baru pertama kali mendengar nama Tenjiku tentu menjadi kebingungan. Draken yang melihat mereka kebingungan kemudian menjelaskan jika Tenjiku merupakan geng baru. Mereka tidak tahu banyak mengenai geng itu. Jadi untuk mengetahui sedikit informasi mengenai Tenjiku, Draken menyuruh para kapten yang pernah bertarung dengan Tenjiku untuk berbagi informasi, dimulai dari Takemichi dan Chifuyu. Takemichi dan Chifuyu yang maju ke depan kemudian menceritakan jika yang menyerang mereka adalah tim yang disebut Mochizuki. Draken yang tidak mengenal tim Mochizuki kembali menanyakan siapa Mochizuki. Smiley yang sangat mengenal tentang mereka langsung memberitahu Draken jika mereka adalah skuad yang dipimpin oleh ketua Jugem, yaitu Mochizuki Kanji. Dan kemungkinan mereka adalah pasukan terkuat Tenjiku. Para anggota Toman yang mendengar nama Mochi langsung terkejut dan mengatakan itu adalah Mochi ketua Jugem. Semua orang tahu dia bagian dari generasi S62. Takemichi yang baru pertama kali mendengar generasi S62 terlihat kebingungan. Sedangkan Mitsuya yang mendengar dugaan Smiley sebelumnya kemudian menegaskan jika Mochi bukanlah kekuatan utama Tenjiku. Karena Tenjiku juga punya Haitani bersaudara. Mereka semua yang mendengar Haitani bersaudara juga ada di Tenjiku seketika membuat mereka semakin terkejut dan mengatakan Haitani bersaudara juga merupakan generasi S62. Draken yang melihat Maiki masih diam kemudian menceritakan jika anggota Toman yang lain juga diserang oleh Shion Madarame. Maiki yang mendengar nama Shion Madarame langsung terlihat sangat terkejut. Muto yang juga dari tadi diam saja kemudian memberitahu mereka jika Shion Madarame juga merupakan generasi S62. Maiki yang tidak menyangka anggota S62 akan bekerja sama langsung mengatakan jadi sekarang mereka bersatu di bawah bendera Tenjiku. Draken yang juga merasa penyerangan mereka keterlaluan langsung mengatakan bahwa mereka pasti mempunyai tujuan serius kepada Toman. Maiki yang tidak terima gengnya dibantai oleh Tenjiku langsung menegaskan bahwa Toman tidak akan tinggal diam. Lain kali mereka yang akan menyerang Tenjiku di Yokohama.
Takemichi yang mendengar itu terlihat sangat khawatir karena dirinya takut jika inilah yang diinginkan oleh Kisaki. Chifuyu yang mendengar perkataan Takemichi langsung mengusulkan bagaimana jika Takemichi mencari tahu kepastiannya agar dirinya tidak hanya menduga-duga soal rencana Kisaki. Takemichi bisa kembali ke masa depan dan langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Takemichi memang pernah bersumpah untuk tidak kembali ke masa depan sebelum dirinya berhasil. Tapi apa salahnya kembali jika itu memang bisa membantu? Terlihat Takemichi yang langsung kebingungan apakah dirinya akan melanggar sumpahnya sendiri. Chifuyu yang melihat Takemichi kebingungan kembali meyakinkannya untuk kembali ke masa depan dan menyuruhnya untuk bicara dengan Naoto karena Naoto di masa depan pasti tahu jawabannya. Takemichi yang mendengar usulan Chifuyu ada benarnya akhirnya setuju untuk kembali ke masa depan. Lalu dia pun langsung berlari ke rumah Hinata untuk menemui Naoto kecil. Terlihat Takemichi yang terus berlari sambil memikirkan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kisaki dan apakah Kisaki benar-benar bisa kembali ke masa lalu. Lalu setelah berlari cukup lama, sampailah Takemichi di rumah Hinata. Dia yang masih ragu-ragu untuk mengetuk pintu rumah Hinata tiba-tiba dipanggil oleh Hina yang baru saja sampai. Hina yang melihat wajah Takemichi langsung memarahinya dan menanyakan apakah Takemichi berkelahi lagi. Takemichi yang melihat Hina di hadapannya kembali teringat dengan sumpahnya di masa depan. Dia yang hampir saja akan menangis untungnya masih bisa menahannya dan langsung berpura-pura tertawa dan mengatakan bahwa dirinya selalu kalah berkelahi. Namun di sini terlihat Takemichi yang mengatakan di dalam hatinya akan terus ku coba, tidak peduli berapa kali pun. Lalu singkat cerita Takemichi kembali ke masa depan dan menceritakan semuanya kepada Naoto. Naoto yang mendengar kecurigaan Takemichi soal Kisaki dengan tegas mengatakan jika benar Kisaki bisa melewati waktu, maka satu-satunya cara adalah membunuh Kisaki. Takemichi yang mendengar itu tentu menjadi keberatan. Naoto yang sudah menduga Takemichi tidak setuju kembali memikirkan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kisaki. Karena jika memang Kisaki menggunakan Tenjiku untuk mengambil alih Toman, lalu kenapa di masa depan ini pihak polisi tidak tahu apa-apa mengenai Tenjiku? Bahkan di masa depan ini Kisaki sudah mati. Takemichi yang mendengar Kisaki sudah mati terlihat kebingungan mengatakan apakah itu artinya Kisaki sudah gagal. Apakah Kisaki salah langkah di masa lalu? Dia yang terus memikirkan kira-kira apa rencana dari Kisaki kemudian tidak sengaja melihat papan buronan dan membaca salah satu buronan itu bernama Izana Kurokawa. Dia yang merasa pernah mendengar nama itu seketika teringat dengan perkataan Kakucho di masa lalu. Jika nama bos Tenjiku adalah Izana Kurokawa. Takemichi yang mengingat itu langsung bertanya kepada Naoto siapa Izana Kurokawa. Naoto pun menceritakan jika Izana adalah ketua Black Dragon. Takemichi yang mendengar itu langsung membantah dan mengatakan bagaimana mungkin Izana menjadi ketua Black Dragon di masa depan, sedangkan di masa lalu Izana adalah ketua Tenjiku. Naoto yang baru tahu tentang itu juga menjadi sangat terkejut dan mengatakan dirinya akan menyelidiki mengenai Izana lebih banyak. Takemichi yang setuju dengan itu juga langsung mengatakan jika dirinya juga akan mencari informasi di luar. Lalu singkat cerita Takemichi mulai mencari informasi. Dia yang kebingungan harus mulai dari mana, kemudian teringat dengan Inui dan Kokonoi dan berharap andai saja dirinya bertemu dengan mereka karena mereka pasti tahu mengenai Black Dragon. Takemichi yang terus memikirkan di mana dirinya bisa mendapatkan informasi kemudian teringat dengan suatu tempat dan kemudian langsung pergi ke tempat itu yang ternyata dirinya pergi ke gereja tempat dirinya pernah melawan Black Dragon sebelumnya. Takemichi yang memasuki gereja itu mulai teringat pertarungan dengan Taiju di masa lalu. Dia yang merasa masa depan harusnya bisa berubah terlihat sangat kesal dan mengatakan meskipun kami berhasil menghentikan Taiju membunuh Hakai bahkan mengeluarkan Kisaki dari Toman, tapi kenapa masa depan tidak berubah sama sekali dan bahkan menjadi semakin memburuk. Dasar payah, aku seharusnya berbuat apa sekarang? Salah satu orang yang mendengar Takemichi berisik langsung menegurnya. Takemichi yang kebingungan dengan perkataan orang itu kemudian menanyakan siapa yang dimaksud dengan dia. Orang itu pun menjawab semenjak dia meninggal, aku setiap hari datang kemari. Apakah Hakai tetap menjadi seorang pengecut? Takemichi yang mendengar orang itu menyebut nama Hakai seketika langsung mengenali orang itu. Yang ternyata orang itu adalah Taiju Shiba. Takemichi yang sangat terkejut melihat Taiju di masa depan seketika teringat dengan kebrutalannya di masa lalu. Lalu di saat Taiju akan menghampirinya, terlihat Takemichi yang menjadi getar
ketakutan. Namun Taiju yang tepat di hadapan Takemichi kemudian tersenyum dan mengatakan mereka semua sudah mati. Bagaimana kabarmu, Hanagaki? Takemichi yang terlihat sangat gugup berhadapan dengan Taiju kemudian menyadari jika ini merupakan sebuah kesempatan. Karena Taiju pasti mengetahui masa lalu dari Toman. Mungkin dirinya akan mendapatkan informasi dari Taiju. Takemichi yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu langsung mengajak Taiju untuk berbicara sebentar dan mengatakan dirinya ingin tahu mengenai Izana dan Black Dragon. Taiju yang mendengar permintaan Takemichi untungnya mau memberikan informasi mengenai hal itu. Lalu singkat cerita, Takemichi juga membawa Naoto ke hadapan Taiju dan memberitahu jika Naoto merupakan seorang polisi yang akan membantu mereka. Taiju yang tidak keberatan tentang itu kemudian mengajak mereka untuk berbicara ke tempat yang lebih aman. Lalu setelah sampai di sebuah bar, Taiju pun membuka pembicaraan dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli jika harus bekerja sama dengan polisi. Dirinya akan berbagi informasi yang dirinya ketahui. Tapi karena dirinya juga mempunyai urusan dengan Toman, maka Naoto juga harus memberitahu semua informasi yang polisi ketahui. Dan apapun yang mereka bicarakan di tempat ini, pastikan informasi itu tidak akan pernah bocor kepada siapapun. Naoto yang mendengar itu pun menyetujuinya. Lalu Taiju kembali memastikan informasi yang ingin Takemichi ketahui. Takemichi pun mengatakan jika dirinya ingin tahu mengenai Izana Kurokawa dan juga Black Dragon yang sekarang. Karena bukankah dulunya Izana adalah ketua Tenjiku, lalu kenapa sekarang Izana menjadi ketua Black Dragon dan sekaligus menjadi salah satu petinggi Toman? Taiju yang sambil merokok kemudian menjawab jika urutan kejadiannya itu salah dan dirinya akan menceritakan semuanya dimulai dari Black Dragon. Taiju mengatakan bahwa dirinya adalah ketua Black Dragon generasi ke-10 dan Takemichi pasti tahu itu. Tapi apakah Takemichi sudah tahu siapa orang yang menciptakan Black Dragon? Takemichi yang memang tidak tahu kemudian menanyakan memangnya siapa yang menciptakan Black Dragon. Taiju pun menceritakan jika orang yang menciptakan Black Dragon adalah Sano Shinjiro. Takemichi yang mendengar hal itu seketika menjadi sangat terkejut karena dirinya benar-benar tidak menyangka ternyata orang yang menciptakan Black Dragon adalah kakak Maeki sendiri. Lalu di sini Taiju kembali menceritakan jika dulunya Black Dragon adalah geng yang sangat hebat. Mereka menjadi geng yang paling kuat, tidak ada satupun geng yang bisa mengalahkan Black Dragon saat itu. Dan itu tidak lain karena mereka dipimpin oleh Shinichiro. Dan setelah Shinichiro memutuskan untuk pensiun, generasi kedua dan ketiga mewarisi kehebatannya sampai akhirnya Black Dragon diserahkan kepada Izana Kurokawa untuk menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-8. Dan setelah itu Izana memilih Shion Madarame untuk menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-9. Lalu karena Maeki ingin menghancurkan Dragon, dirinya pun membentuk geng Toman dan menghancurkan ratusan anggota Black Dragon hanya dengan 5 orang saja. Taiju juga memberitahu Takemichi jika Izana merupakan generasi S62. Generasi S62 merupakan generasi terburuk yang pernah ada. Mereka sekumpulan anak remaja yang pernah melakukan kejahatan tingkat tinggi dan akhirnya mendekam di penjara. Dan di sini ada 6 orang yang mendapatkan julukan S62, yaitu Izana Kurokawa, Haitani bersaudara, Shion Madarame, Mochizuki Kanji, dan 1 orang lagi. Lalu ke-6 orang ini ditempatkan di penjara yang sama. Itulah sebabnya mereka terhubung satu sama lain. Dan kemudian Taiju menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah Izana keluar dari Black Dragon, dia kemudian menciptakan Tenjiku, kemudian berperang melawan Toman. Dan peperangan itu disebut Insiden Kanto. Takemichi yang mendengar itu kembali menanyakan siapa yang memenangkan perang itu. Taiju yang mendengar pertanyaan Takemichi langsung terlihat kebingungan karena bagaimana mungkin Takemichi tidak tahu padahal Takemichi juga ikut dalam perang itu. Takemichi yang melihat Taiju kebingungan langsung mencari alasan, dan di sini alasan Takemichi tidak tahu karena pertempuran itu belum terjadi selama dirinya berada di masa lalu. Jadi Takemichi tidak tahu apa-apa mengenai pertempuran itu. Taiju yang berpikir Takemichi hanya pelin-pelan kemudian mengatakan jika dirinya tidak perlu menceritakan pemenang dari pertempuran itu karena Takemichi pasti sudah tahu. Tapi sebelum dirinya menutup pembicaraan mereka, dirinya akan menjelaskan tentang Toman dan Tenjiku yang bergabung, di mana Maeki yang menjadi ketuanya, Kisaki yang menjadi nomor 2, dan Izana Kurokawa yang menjadi nomor 3. Dan mereka dijuluki sekelompok gangster yang terburuk sepanjang masa.